Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Harapan dan doa saya, semoga kalian dalam keadaan baik. Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kalian sehingga bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini menambah referensi, menambah pengetahuan dan wawasan agar kita bisa memberikan makna terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami dan terjadi di sekitar kita sebagai pelajaran agar kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini lebih baik ketimbang kemarin dan besok lebih baik ketimbang hari ini. Para santri, hari Jumat akan saya isi dengan kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pesantren. Tidak ada seorang santri pun yang tinggal di sebuah pesantren tanpa mengkaji kitab ini. Memang ada sementara pelajar yang menganggap kitab ini kuno dan apa yang diajarkan di dalamnya cenderung membuat siswa tidak kreatif, terlalu tunduk kepada gurunya dan berlebihan di dalam bersikap terhadap gurunya, terhadap ilmunya, terhadap perilaku-perilaku dalam ikhtiar untuk mendapatkan ilmu. Tapi kita tahu bahwa para ulama, para kiai yang saat ini memiliki pesantren dan memiliki ribuan santri sangat tahu, mendalami, terinspirasi oleh kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kitab ini kitab yang terbukti dari orang-orang yang belajar kitab ini di kemudian hari menjadi orang yang benar-benar ahli ilmu dan ahli menyebarkan ilmu dan ahli dalam hal mengamalkan ilmu. Para santri, apalagi bagi mereka yang ingin menanamkan karakter kepada para siswa dan santrinya, maka kitab Ta'limul Muta'alim ini menjadi kitab yang sangat relevan dengan ikhtiar pendidikan di masa modern ini. Setelah beberapa saat dunia pendidikan kita gandrung oleh
model pendidikan yang demokratis, pendidikan yang memuja kecerdasan. Ternyata di kemudian hari pendidikan yang sangat memberhalakan kecerdasan, demokratis, tidak memberikan penghormatan yang selayaknya kepada para guru, tidak memberikan penghormatan yang pantas terhadap buku, kitab, dan tempat dia belajar. Terbukti di kemudian hari orang yang lahir dari model pendidikan ini miskin karakter. Maka kemudian disadari karakter sangat penting, bahkan menentukan. Maka kitab Ta'limul Muta'alim ini menjadi sangat relevan untuk mengisi ruang kosong dalam ikhtiar memperkuat karakter para santri dan siswa. Para santri setelah Syekh Burhanuddin Ad-Darnuji menyampaikan syukur, alhamdulillah, kemudian membaca sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengamati para santri dan siswa pada zaman beliau. Beliau kira-kira hidup di pertengahan kedua abad ke-6 Hijriah. Sulit untuk mencari referensi tentang sejarah beliau, dan kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah satu-satunya karangan beliau, dan kita hanya mengenal bahwa Syekh Burhanuddin Ad-Darnuji ini adalah santri atau murid dari pengarang kitab Al-Hidayah. Dan kitab Al-Hidayah sendiri adalah kitab utama dalam fikih Hanafi yang ditulis oleh Syekh Abul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Abdul Jalil Al-Fargani Al-Marginani. Tidak diketahui informasi yang lain, apakah beliau memiliki santri dan dimakamkan di mana. Tapi kitab ini sungguh istimewa. Para santri, beliau mengamati santri pada saat itu banyak yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu di berbagai pesantren, berbagai lembaga pendidikan, di berbagai zawiyah, bahkan merantau bukan hanya di daerahnya, tapi keluar daerahnya, bahkan keluar negara. Tapi mereka tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya, dan juga tidak mendapatkan buah dari ilmu, yaitu berupa amal, dan juga tidak bisa mengembangkan ilmu. Ini yang merisaukan kepada beliau, Syekh Burhanuddin Az-Darnuji. Kenapa banyak santri yang belajar tapi tidak mendapatkan hasil yang baik, tidak manfaat, tidak ada buahnya, dan juga tidak bisa mengembangkannya. Menurut penilaian beliau, ini disebabkan oleh mereka salah metode, salah di dalam cara mencari ilmu, dan yang kedua, mereka para santri banyak meninggalkan syarat-syarat dalam mencari ilmu. Kata beliau, segala sesuatu yang salah cara, salah metode, maka akan tersesat dan tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan, sedikit atau banyak. Oleh karena itu, kitab ini ditulis oleh beliau dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita, kepada para santri, bagaimana
thariqat ta'alum, metode atau cara belajar. Dan itu thariqah itu tidak beliau gagas sendiri, tapi beliau mengkaji dari banyak kitab-kitab dan beliau banyak mendengar dari guru-guru beliau yang guru-guru beliau memiliki ilmu dan hikmah, ya, dengan mengambil dari buku-buku yang banyak dan mengambil dari para guru beliau yang memang kompeten dalam bidangnya. Beliau berharap apa yang dilakukannya mendapatkan hasil yang baik pada hari nanti, pada saat bertanggung jawab di hadirat Allah, dan juga pada saat sekarang menjadi pedoman para santri di berbagai lembaga pendidikan. Para santri setelah melewati proses yang sangat panjang, beliau beristikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gagasan beliau untuk menulis kitab itu disebut dengan kitab Ta'limal Muta'alim, yaitu kitab Ta'limal Muta'alim, thariqat ta'alum, metode belajar. Dan oleh beliau dijadikan beberapa fasal. Fasal yang pertama adalah menjelaskan tentang keadaan ilmu, khususnya ilmu fikih. Kemudian fasal selanjutnya menjelaskan tentang niat dalam keadaan belajar. Yang selanjutnya adalah fasal yang menjelaskan tentang bagaimana memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan sabar tabah di dalam proses mencari ilmu. Bab selanjutnya adalah fasal yang menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Kemudian fasal yang selanjutnya adalah fasal yang menjelaskan tentang kesungguhan, tentang disiplin, dan juga tentang semangat. Para santri, fasal selanjutnya adalah fasal yang menerangkan bagaimana memulai belajar dan bagaimana urut-urutannya dalam hal belajar. Selanjutnya adalah fasal yang menerangkan tentang tawakal, bagaimana tawakal dalam proses mencari ilmu. Fasal selanjutnya adalah fasal yang menjelaskan bagaimana waktu untuk menghasilkan ilmu. Bagaimana kita membagi waktu sehingga waktu-waktu yang kita miliki, kesempatan-kesempatan yang kita punya bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk ilmu. Kemudian fasal yang berikutnya adalah fasal yang berkait dengan sikap berbelas kasih terhadap teman-teman dan bisa saling menasihati. Kita akan tahu betapa di pesantren, di lembaga pendidikan, dimanapun, bukan 1-2 hari, tapi bertahun-tahun, maka banyak hal yang
membuat seseorang itu lemah dalam hal niat, lemah dalam hal semangat, maka seorang santri harus punya jiwa berbelas kasih dan memberikan nasihat kepada temannya agar tumbuh dan bangkit himmahnya. Pasal selanjutnya adalah menerangkan tentang memanfaatkan waktu agar mendapatkan faidah di dalam setiap kesempatan. Kemudian pasal yang ke-11 menerangkan tentang sikap waro' dalam belajar. Pasal yang 12 menerangkan tentang apa yang bisa menyebabkan ilmu itu melekat di dalam akal dan jiwa kita, apa pula yang menerangkan, apa pula yang menyebabkan ilmu itu bisa hilang dan kita lalai. Kemudian pasal yang ke-13 Syekh Burhanuddin Ad-Darnuji menerangkan tentang segala sesuatu yang bisa memudahkan untuk mendapatkan rezeki dan segala sesuatu yang sering menghambat rezeki. Dan ia juga menerangkan amal apa saja yang bisa menambah umur dan amal apa saja yang bisa mengurangi usia. Dan yang selanjutnya para santri, beliau menutup penjelasan tentang pasal-pasal itu dengan kalimat wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini adalah kalimat yang menunjukkan kedalaman beliau tentang ilmu, tentang akidah, sehingga seberapapun beliau bersungguh-sungguh di dalam menulis, seberapapun beliau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan kitab ini, tetap saja beliau bersandar, tidak ada pertolongan kecuali bersama Allah, dan beliau bertawakal kepada Allah dan mengembalikan seluruh upaya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam Jumat-Jumat yang akan datang kita akan mengkaji pasal demi pasal. Moga-moga Allah memberikan kesempatan, rahmat dan usia bagi kita sehingga niat kita untuk mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim bisa terlaksana setiap hari Jumat. Terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.